Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu bisnis komunikasi Bapak Aditya Primayuda SPIM dan teman-teman yang didoakan. Perkenalkan, nama saya Fahriati Nisa dengan NPM 02122461 kelas 3L. Saya ingin mempresentasikan bagaimana memulai bisnis baru. Siapa nih yang mau tahu cara memulai bisnis? Ayo disimak videonya. Pendahuluan. Analogi seseorang yang ingin memulai bisnis ialah seperti seseorang sedang belajar naik sepeda. Pertama kali orang duduk di sepeda, orang itu merasa ragu-ragu, takut jatuh, takut nabrak untuk memulai menggoyah sepeda. Dan ketika orang tersebut dapat menguasai rasa takutnya, ternyata naik sepeda itu semudah berjalan kaki. Tahap pertama ketika ingin memulai bisnis yaitu udah pastinya ide dong. Ide bisnis merupakan respon seseorang atau suatu organisasi untuk memecahkan masalah di masyarakat. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang diinginkan di sebuah lingkungan masyarakat. Nah, mengapa sih harus menghasilkan ide bisnis itu yang bagus? Yang pertama, untuk merespon kebutuhan pasar. Yang kedua, untuk merespon perubahan mode dan kebutuhan. Yang ketiga, untuk memanfaatkan teknologi secara lebih baik. Dan yang keempat, agar tetap bertahan dalam persaingan. Adapun sumber ide bisnis ada dari pengalaman pribadi, minat dan pendidikan, pertemuan tidak sengaja, relasi atau bisnis keluarga, dan pencari ide baru. 3 cara memulai bisnis. Yang pertama ada starting, yaitu membentuk dan mendirikan usaha baru. Tentu menggunakan modal, ide, organisasi, dan manajemennya dirancang baru. Yang kedua, membeli perusahaan orang lain atau buying. Dengan membeli perusahaan yang telah dan diorganisasi oleh orang lain dengan nama goodwill. Yang ketiga, kerjasama manajemen atau franchise, yaitu kerjasama antara usaha dengan franchisor atau perusahaan besar dalam mengadakan persetujuan jual beli hak monopoli untuk menyelenggarakan usahanya. Pertimbangan yang bidang dan jenis usaha. Ada bidang pertanian, perikanan, pariwisata, pertambangan, dan masih banyak lagi. Yang kedua, bentuk usaha dan kepemilikan. Ada partnership, perseroan terbatas, perseorangan, koperasi, yayasan. Yang ketiga, tempat usaha yang dipilih. Mudah terlihat, dekat dengan konsumen, perizinan, sewa tempat, lingkungan sekitar tempat usaha. Tentunya harus memiliki strategi edukasi, yaitu besar pendapat masyarakat sekitar, meneliti keramaian sekitar, dan memperhatikan risiko bencana. Yang keempat, organisasi usaha. Tentunya jika membeli perusahaan, ada keuntungan dan kerugian. Keuntungan yang pertama, telah memiliki bisnis konsumen. Kedua, telah memiliki karyawan handal. Yang ketiga, kapasitas produktif telah diketahui. Yang keempat, memiliki lokasi terbaik. Yang kelima, peralatannya sudah ada. Kerugian dari buying. Yang pertama, memulai usaha tanpa pengalaman. Misalnya, Anda membeli supermarket yang sudah beroperasi selama 10 tahun, tetapi Anda belum pernah berpengalaman di dunia retail tersebut. Yang kedua, perlu waktu membangun kepercayaan. Proses ini biasanya bukan waktu yang sangat lama. Yang ketiga, bisnis tersebut bukan Anda. Syarat Anda enggak melahirkan dan membesarkan seorang anak, tetapi Anda mengadopsi anak saat anak itu sudah besar.
Adapun langkah-langkah ketika memutuskan buying. Yang pertama, yakinlah Anda akan merintis baru. Yang kedua, tentukan jenis perusahaan yang diinginkan. Yang ketiga, pertimbangkan usaha yang diinginkan, mempertimbangkan gaya hidup. Empat, mempertimbangkan kembali. Berikut ini contoh dari franchise. Sekian presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.